Martial Master, episode 210. Pedang karat ditarik keluar, dan panah darah menyembur keluar dari jantung Cao Heng, seperti air mancur. "Anda!" Cao Heng berbalik, matanya melebar, matanya penuh keengganan, tubuhnya gemetar hebat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Matanya berangsur-angsur redup, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan lemah, memercikkan asap dan debu. Pangeran ketiga negara Wei besar Cao Heng, pangeran yang luar biasa dalam sejarah negara Wei besar, baru saja jatuh. Jika bukan karena Qin Chen dengan bakat bawaan dan basis kultivasi Cao Heng, dalam 10 tahun lagi dia pasti akan bisa menjadi ahli puncak atau bahkan memegang kekuatan negara Wei yang besar. Sayangnya, kebetulan dia bertemu Qin Chen. Pada saat ini, Kaoru Ungu juga kebetulan membunuh seniman bela diri terakhir dari negara Wei. Dia bermandikan darah, pakaiannya hancur, dan dadanya memiliki titik-titik merah cerah yang memberikan dampak visual yang kuat. Dia memegang pedang King Ying, dan aura pembunuhnya berkumpul di antara alisnya. Dia tidak seperti wanita yang lemah, tetapi seperti dewa pembunuh yang tiada taranya. "Kamu adalah satu-satunya yang tersisa." Berbalik, Qin Chen dan Zixun memandang ke arah Nian Wuji pada saat yang sama dengan mata yang dingin. "Brengsek!" Melihat mayat-mayat di tanah, dahi Nian Wuji meledak dengan urat biru, dan matanya menakutkan. Kali ini, mereka mengatur penyergapan. Mereka ingin mengepung dan membunuh putri negara Qi, Zixun, dan Qin Chen dan yang lainnya, tanpa meninggalkan satupun dari mereka. Tanpa diduga, kekuatan Qin Chen melebihi harapan mereka. Tidak hanya menghancurkan blokade, tetapi bahkan pangeran ketiga negara Wei, Cao Heng, meninggal di tangannya, yang membuat orang terkejut. Dan sumber dari semua ini adalah apa yang dilakukan oleh Qin Chen, pemuda yang keluar terakhir di kolam roh darah. Sekarang, Cao Heng sudah mati. Bahkan jika dia bisa keluar hidup-hidup dengan Nian Wuji, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada penatua negara Wei? Bagaimana kolaborasi antara Ghost Immortal Six dan negara Wei dapat berlanjut? Kalian berdua, kalian akan mati. Tubuh Nian Wuji tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Tiba-tiba sinar cahaya merah berdarah muncul di tubuhnya. Jejak warna berdarah. Pena naik ke pipinya. Seluruh orang itu iblis. Bang! Sosoknya dijarah dengan kejam. Dan kecepatannya setidaknya 50% lebih cepat dari sebelumnya. Dan sarung tangan hitam melesat ke arah Zikoro seperti kilat. "Mundur!" Kulit Qin Chen sangat berubah. Berteriak keras, 3 pita hitam terbang seperti kilat dan langsung menuju wajah Nian Wuji. Kulit Nian Wuji tetap tidak berubah. Dan dengan sapu tangan kanannya, peng, 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 ia melemparkan 3 pisau lempar. Kekuatan yang benar-benar kuat, setidaknya 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Tatapan Qin Chen mengembun, dan saat pisau terbang itu ditembakkan, sebuah pedang tertusuk. Ding! Tangan kanan Nian Wuji terulur, dan dia memegang pedang karat Qin Chen di tangannya. Dan pada saat yang sama menyapu tinju kirinya, mengirim Zixun yang terluka parah. Pergi, dia muntah darah. Pedang panjang itu digenggam. Qin Chen segera merasakan bahwa kekuatan besar datang dari tangan Nian Wuji, yang dengan kuat menjepit pedang panjang itu. Dan pada saat yang sama, tinju kiri berbalik dan memukulnya dengan pukulan. Jika tinju itu terkena, walaupun tidak mati, pastilah akan terluka parah. Qin Chen dengan dingin mendengus. Niat pedang meledak dari pedang karat. Cahaya pedang yang terang meledak. Nian Wuji hanya merasakan sakit yang tajam di tangannya. Dan dia tidak bisa menahannya, jadi dia harus kembali. Kedua belah pihak berdiri terpisah puluhan meter dalam sekejap.
Seni setan darah. Ini adalah seni setan darah dari sekte darah. Tidak jauh Zixun berseru, menatap Nian Wuji, matanya ngeri. Seni setan darah terkenal di 5 negara barat laut. Adalah teknik kultivasi yang diedarkan oleh sekte iblis darah. Kekuatan sangat jahat di 5 negara barat laut. Dikatakan bahwa sekali digunakan dapat membuat praktisi berkultivasi dalam waktu yang singkat, langsung menaikkan level. Hanya saja seni kultivasi ini sangat kejam dan ganas. Setelah ditampilkan, itu akan kehilangan akal dari seniman bela diri dan membuatnya menjadi orang yang gila akan pembantaian. Sekte setan darah sangat keji di 5 negara barat laut. Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di 5 negara yang telah mati di tangan mereka. Oleh karena itu, di 5 negara barat laut, begitu seseorang yang diam-diam mengolah berlain setan darah ditemukan, mereka pasti akan diburu oleh ribuan orang. Terlepas dari statusnya, akan menghapus basis kultivasi. Sekarang, Nian Wuji memiliki seni setan darah untuk berkultivasi. Hal ini sangat mengejutkan Zixun. Kultivasi tuan muda ini bukanlah seni setan darah, tetapi dapa yang membakar darah dari sekte abadi hantu saya. Dan Wuji menyeringai dan melihat ke bawah ke arah telapak tangannya. Terlihat bekas pedang yang dalam di sarung tangan hitam di tangan kanannya, yang hampir merobek sarung tangannya, dan sedikit darah menetes dari telapak tangannya. Tidak menyangka anak ini bersembunyi begitu dalam. Bahkan metode pembakaran darah yang mulia ini bisa ditolak. Mata Nian Wuji berkilat, tetapi hatinya sangat terkejut. Sarung tangan kematian di tangannya adalah harta tingkat 3 yang secara khusus dicari oleh ayah untuknya. Itu selalu menguntungkannya dan sangat menyulitkan. Jangan bicara tentang pedang karat, bahkan jika itu adalah harta tingkat 4 biasa, Anda tidak mungkin meninggalkan jejak di atasnya. Tidak menyangka itu akan langsung terbelah di bawah pedang karat Kincen. Itu sangat mengejutkannya. Dari mana datangnya orang ini? Sejak awal pertempuran, dia telah menderita terlalu banyak dari Kincen. Pertama, 3 pisau lempar. Harta yang sebenarnya diambil oleh Kincen. Dan kemudian Cao Heng dipenggal oleh Kincen. Akhirnya, bahkan dapa yang membakar darahnya sendiri tidak dapat melukai Kincen. Sayangnya, bahkan Kincen, seorang seniman bela diri dari akhir level puncak tingkat bumi, mau tidak mau memuntahkan darah dalam keputusasaan. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus menggunakan trik. Jika tidak, jika kamu terus bertarung seperti ini, bahkan jika kamu dapat membunuhnya, aku khawatir kamu harus membayar harga yang mahal. Berbalik, tatapan Nian Wuji jatuh pada tubuh Zixun, dan rasa dingin melintas di matanya. Dia mengguncang sosoknya dan bergegas langsung menuju Putri Zixun. Cepat, seperti kilat. Di sepanjang jalan, pohon kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak, terus menekan ke depan. Zixun, mundur! Kincen terkejut dan bergegas maju. Dengan keadaan Putri Zixun saat ini, dia tidak bisa menahan langkah Nian Wuji. 2 aliran cahaya, satu kiri dan satu kanan, dengan cepat mendekati Putri Zixun. Tapi masih terlambat, Nian Wuji lebih cepat dari Kincen. Garis keturunan petir. Bang! Kincen akhirnya tidak lagi bersembunyi, dan garis keturunan petirnya pecah, dan dia dengan cepat terjerat dengan warna biru. Kecepatan kilat melonjak dalam sekejap. Di atas pedang karat hitam, ada juga kilat yang bersinar, dan itu menusuk Nian Wuji dengan cepat, mencoba memaksanya kembali.
Hahaha, kamu tertipu. Melihat keduanya akan bertabrakan, Genwuji tiba-tiba tertawa dan mengangkat tangan kanannya ke arah Qingchen dan Zixun. Segenggam asap kuning dan hijau beracun keluar dari tanah. Hah? Asap beracun ini tidak terlihat dan polos, menyebar sangat cepat, menyelimuti Qingchen dan Putri Zixun dalam sekejap. Tidak bagus, tahan napasmu. Qingchen terkejut dan dengan cepat menahan napas. Tetapi itu tidak berguna. Selain menjemar melalui pernapasan, asap beracun itu benar-benar melewati seluruh tubuh. Pori-pori terus-menerus menembus ke dalam tubuhnya. Kegelisahan yang sulit digambarkan tiba-tiba muncul di tubuh Qingchen. Kulitnya langsung berubah menjadi merah cerah, dan matanya kabur